Mic-nya mati, Pak. Pak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa sallim tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kajian permasalahan hak-hak yang harus ditunaikan, dan kita telah menjelaskan hak yang ketiga, yaitu hukukul walidain, hak-hak kedua orang tua yang harus diberikan oleh anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua setelah perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengannya sedikit pun, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua di atas al-jihad fi sabilillah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud lalu bertanya, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Hadis ini salah satu dari sekian hadis yang menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, di mana wajib atas seorang untuk menunaikan hak mereka sebagai bentuk berterima kasih atas jasa dan kebaikan-kebaikan mereka yang telah dicurahkan buat anaknya. Kemudian hak yang keempat, hakul aulad, hak anak-anak. Anak-anak mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Hak anak-anak banyak sekali. Di antara yang terpentingnya adalah tanmiyatud dini wal akhlaq fi nufusihim. Di antara yang terpentingnya adalah at-tarbiyah, memberikan hak pendidikan kepada anak, yaitu menumbuhkan pada diri anak, menanamkan pada diri mereka nilai-nilai agama dan etika pada diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka, di mana bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batu. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka? Dengan mendidik diri ini, mendidik keluarga kita di atas pendidikan yang benar, menumbuhkan pada mereka kesadaran untuk mengamalkan agama dan menanamkan pada diri mereka akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Anak-anak adalah amanah yang Allah pikulkan di atas pundak kedua orang tua, di mana nantinya kedua orang tua akan ditanya di yaumul qiyamah, apakah mereka mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik atau bahkan membiarkannya, tidak memberikan pendidikan yang memadainya, sehingga seorang anak tumbuh dalam keadaan bodoh, tidak mengerti agama. Orang tua manakala mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, maka dia akan terlepas daripada tanggung jawabnya. Orang tua manakala mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, niscaya anak akan tumbuh menjadi orang-orang yang menyejukkan mata kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan umatnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal 'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi, aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang hamba mati, terputus amalannya, jadi dengan kematian maka sudah selesailah usaha seorang di dunia, dan tidak ada lagi pintu untuk dia bisa beramal dan melakukan ketaatan dan kebaikan illa min salat, kecuali 3 perkara. Ini kecuali 3 perkara yang seorang meskipun dia telah mati, pahala akan tetap mengalir kepadanya. Itu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau yang diambil faedah setelah meninggalnya, atau anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah buah daripada pendidikan yang baik, bahwa seorang anak akan bermanfaat bagi orang tuanya meskipun orang tua telah terkubur di bawah tanah. Ketika mereka masih hidup, anak-anak yang saleh akan berbakti kepada orang tuanya. Dan di saat telah mati, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, maka anak-anak yang saleh akan mendoakan ampunan dan kebaikan bagi orang tuanya. Tidakkah kita ingin memiliki anak-anak yang seperti itu? Anak-anak yang akan mendoakan kita setelah kita tidak lagi bisa beramal. Maka di antara jalannya, di antara caranya adalah kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Di antara hak-hak yang harus diterima oleh anak kita, bahwa kita memberikan nafkah kepada mereka dengan cara yang baik, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurang-urangi. Memberikan nafkah kepada anak-anak merupakan kewajiban dan bentuk daripada mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan. Dan adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a may yaqut.
Cukuplah seorang dia berdosa manakala dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Maka merupakan kewajiban bagi seorang tua untuk memberikan nafkah anaknya. Tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian di antara hak anak adalah seorang tua tidaklah melebihkan salah seorang dari anaknya dengan pemberian. Tidak boleh orang tua melebihkan pemberian di atas melebihkan pemberian kepada salah seorang anaknya di atas dari yang lainnya. Karena seperti ini adalah bentuk dari kezaliman dan Allah telah mengharamkan kezaliman. Kalau seandainya orang tua dia memberikan kepada salah satu dari anaknya dengan pemberian lebih, dikarenakan dia adalah anak yang paling berbakti, anak yang paling taat kepada orang tuanya, maka ini juga bukan alasan dari seorang tua melebihkan pemberian terhadap anaknya. Kalau seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya, maka pahalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia di tangan Allah. Bisa jadi anak yang tadinya berbakti kepada orang tuanya, kemudian suatu saat dia berubah menjadi anak yang durhaka. Atau sebaliknya, anak yang tadinya durhaka, bisa jadi nantinya dia sadar, kemudian dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Namun bagaimana kalau seandainya orang tua telah melebihkan salah satu anaknya dari yang lainnya? Yang demikian ini akan memunculkan permusuhan, memunculkan kedengkian di antara anak-anak itu sendiri dan di antara orang tuanya. Maka jangan sampai orang tua menjadi sebab dari terjadinya permusuhan di antara anak-anaknya. Namun seandainya seorang memberikan sesuatu kepada anaknya karena membutuhkan, sedangkan yang lainnya tidak membutuhkan, maka pemberian yang seperti ini bukan termasuk pemberian yang dilarang. Karena memang anak yang diberi ini memang hajat, maka hukumnya seperti memberikan nafkah. Kemudian al-haqqul khamisu hukukul aqarib. Hak yang kelima adalah hak karib kerabat. Lil qaribil ladzi yattasilu bika fil qarabati kal akhi wal am wa auladihim wa kulli man yantami ilaika bisilah falahu haqqu hadhil qarabah bihasabi qurbih. Bagi karib kerabat yang ada hubungan denganmu dari sisi kekerabatan, seperti saudara, paman, dan anak-anak mereka, serta orang yang masih ada kaitan kekerabatan denganmu, memiliki hak sesuai dengan kedekatan dia denganmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa atidil qurba haqqahu, dan berikanlah karib kerabat akan haknya. Maka menjadi kewajiban atas setiap karib kerabat untuk menyambung kerabatnya dengan cara yang baik. Dengan seorang mencurahkan apa yang dia bisa curahkan, apa yang dia bisa berikan untuk karib kerabatnya dari kedudukan yang dimilikinya, untuk menolong karib kerabatnya, atau dengan memberikan apa yang diberikan dari hartanya, atau memberikan bantuan dengan tenaganya, sesuai dengan kondisi dan sesuai pula dengan hajat yang dibutuhkan. Waqad katuratin nusus fil hatti ala silatir rahim, dan telah banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah
yang menganjurkan dan memerintahkan untuk menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali kekerabatannya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang mereka terdorong untuk berbuat baik kepada kerabatnya dan berbuat baik pada manusia secara umum. Karena mereka meyakini adanya hari pembalasan. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagaimana dia akan berbuat baik pada orang? Terhadap kerabat, tidaklah menyambung, bahkan berbuat jelek kepada mereka dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan sikap. Dan orang yang menyambung tali silaturahim, maka akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan inilah harapan umumnya kita, bahwa kita menginginkan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka silaturahim, menyambung kekerabatan adalah salah satu amalan yang akan mewujudkan harapan-harapan tersebut. Kemudian al-haqqu as-sadis, hak yang keenam, haqquz zawjain, hak suami istri. Lizawaji atharun hammah wa muqtadayatun kabirah. Fahuwa rabitatun baina az-zawji wa zawjatihi. Yalzamu kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhar. Pernikahan memiliki dampak yang sangat penting dan konsekuensi yang sangat besar. Pernikahan adalah ikatan yang erat antara seorang suami dengan istrinya, di mana pernikahan ini menuntut masing-masing dari suami istri untuk memberikan hak kepada yang lainnya. Fayajibu 'ala az-zawjaini an yu'ashira kullu minhum al-akhar bil ma'ruf wa yabdul al-haqqa al-wajiba lahu bi kulli samahatin wa suhulah. Sehingga merupakan kewajiban atas suami istri untuk menggauli masing-masing dari keduanya dengan cara yang baik. Wajib bagi masing-masing dari suami istri untuk memberikan hak yang wajib diberikan kepada lainnya dengan keriduan hati dan tanpa ada unsur keterpaksaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah para wanita dengan cara yang baik. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para suami untuk menggauli istri-istri mereka dengan cara yang baik. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para suami untuk menggauli istri-istri mereka dengan cara yang baik. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh kita yang terbaik dalam menggauli atau dalam bergaul dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya.
terhadap anaknya, terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Bahkan dari sinilah sebagian ulama mengatakan, dari rumah seorang akan diketahui jati diri dan akhlak seorang. Apakah dia orang yang baik akhlaknya atau orang yang jelek akhlaknya. Karena orang, jika dia berbuat baik kepada orang atau menampakkan sikap yang baik kepada orang di luar, ini adalah suatu hal yang wajar. Ketika seorang dia keluar, bertemu dengan orang, kemudian dia berkata-kata dengan kata yang baik, dia melakukan sesuatu yang baik. Tapi bagaimana dengan keluarganya yang setiap hari dia bersama mereka, dia bersama anaknya, dia bersama istri-istrinya? Maka dari situlah kata ulama, sebagian ulama, akan diketahui baik dan tidaknya watak seorang, bagaimana pergaulan dia terhadap anak dan istrinya. Wa qala ta'ala walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah. Dan bagi para wanita hak sebagaimana mereka juga harus memberikan hak bagi para wanita untuk diberikan hak dengan cara yang baik, sebagaimana mereka para wanita memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada suaminya. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi para lelaki atas para wanita ada hak yang lebih tinggi satu derajat. Hak seorang suami lebih tinggi ya daripada hak istri yang harus diberikan oleh suaminya. Namun masing-masing dari mereka harus mencurahkan apa yang wajib untuk dicurahkan, memberikan apa yang wajib untuk diberikan. Di mana apabila masing-masing dari suami istri menunaikan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan dijamin bahagia dan akan terus-menerus serta langgeng hubungan kekeluargaan di antara mereka. Namun sebaliknya, jika perkaranya adalah sebaliknya, masing-masing tidak mengetahui akan kewajibannya, tidak mau memberikan, seorang suami tidak memberikan hak istrinya ataupun sebaliknya, yang terjadi adalah asyiqaq wan niza', perpecahan dan pertikaian, dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Dan telah banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Di antara hak istri yang harus diberikan oleh suaminya, bahwa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dari yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pelengkap-pelengkapnya. Ini adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Seorang memberikan makan kepada istrinya, seorang memberikan minuman dan pakaian serta tempat tinggal kepada istrinya. Kemudian di antara hak seorang istri atas suaminya, bahwa seorang suami harus berbuat adil di antara istri-istrinya,
jika dia memiliki istri lebih dari satu. Di mana apabila seorang tidak berbuat adil terhadap istrinya, maka nanti di yaumul kiamah dia akan datang dalam keadaan tubuhnya tidak lurus, dalam keadaan salah satu bagian dari tubuhnya condong, dan ini merupakan dosa besar, di mana pelakunya diancam dengan ancaman yang keras seperti itu. Kemudian adapun hak suami yang harus diberikan oleh istrinya, di antaranya adalah seorang istri mentaati suaminya pada perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Seorang istri menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya, karena besarnya hak seorang suami. Sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjudu li zawjiha." Kalau seandainya aku memerintahkan seorang, kalau seandainya aku akan memerintahkan seorang untuk sujud pada seorang, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud pada suaminya. Namun sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada makhluk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, jika memang kalian itu benar-benar beribadah kepadanya. Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada seorang, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak suami yang harus diberikan oleh istrinya. Dan di antara hak dari suami yang harus diberikan oleh istrinya, bahwa seorang istri tidaklah melakukan suatu amalan yang nantinya seorang suami akan tercegah bersenang-senangnya dia dengan istrinya, meskipun hal itu adalah bentuk ibadah yang sunnah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, ini berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali dengan seizinnya. Intinya bahwa masing-masing dari suami istri harus memberikan apa yang menjadi kewajibannya kepada yang lainnya. Kehidupan rumah tangga dibangun di atas saling memahami akan hak dan kewajibannya. Jika masing-masing dari suami istri tahu akan hak dan kewajibannya, maka akan langgenglah kehidupan rumah tangga mereka. Namun sebaliknya, jika mereka tidak menunaikan haknya kepada yang lainnya, maka akan berantakan kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian di antara hal yang penting, bahwa kehidupan rumah tangga tentunya akan ada di sana sini kekurangan, maka hendaklah seorang memiliki pengertian sehingga tidak mendolimi terhadap yang lainnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar."
Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika dia tidak suka darinya suatu perangi, dia akan cinta darinya perangi yang lainnya. Siapa yang sempurna? Sangat sulit untuk didapatkan orang yang sempurna. Sebagaimana para suami, mereka tidak bisa untuk menjalankan haknya secara sempurna, demikian pula istrinya. Maka yang ada adalah adanya saling pengertian antara suami dan istrinya. Al-haqqus sabi', hak yang ke-7. Hukukul wulati war ra'iyah, hak-hak penguasa dan rakyat. Al-wulatu humul ladina yatawallawna umural muslimin, sawa'an kanatil wilayatu 'ammah كالرئيس الأعلى في الدولة أم خاصة كالرئيس على إدارة معينة. Penguasa adalah orang-orang yang mereka mengurusi perkara-perkara kaum muslimin. Baik kekuasaan tadi bersifat umum seperti kepala negara, atau yang bersifat khusus seperti kepala sebuah instansi tertentu. Wa kullu haula'i lahum haqqun yajibul qiyamu bihi ala ra'iyatihim wa li ra'iyatihim haqqun 'alaihim kadzalik. Masing-masing dari mereka memiliki hak yang wajib atas rakyatnya untuk memberikan hak mereka, sebagaimana rakyat pula menerima hak yang diwajibkan atau yang dibebankan kepada penguasa. Fa huququr ra'iyah 'ala al-wuladi ay yaqumu bil amanah allati hammalahumullahu iyyaha wa alzamahum al-qiyam biha min an-nushi lir-ra'iyah والسير بها على النهج القويم وذلك باتباع سبيل المؤمنين وهي الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها السعادة لهم ولرعيتهم ومن تحت أيديهم. Adapun hak-hak dari rakyat yang harus ditunaikan oleh penguasa, bahwa para penguasa haruslah menjalankan amanah yang Allah telah pikulkan pada pundak-pundak mereka. Penguasa memberikan ketulusan kepada rakyatnya. Penguasa berjalan di atas jalan yang lurus, itu dengan mengikuti jalannya kaum mukminin, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib atas penguasa jika mereka menginginkan keadilan dan terwujudnya kemakmuran untuk berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dalam memimpin rakyatnya. Karena dengan mengikuti Ar-Rasul, maka jaminan kebahagiaan akan terwujud bagi mereka dan bagi rakyatnya. Wa amma huququl wulati 'ala ar-ra'iyah fa hiya nushu lahum fi ma yatawallahu al-insan min umurihim wa tadhkirihim idza ghafilu wa du'a lahum idza malu 'anil haqq famtisali amrihim fi ghairi ma'siyatillah li'anna fi dzalika hiwamul amri wa imtidamuh wa min mukhalafatihim intisharul fawda wa fasadul umur. Adapun hak penguasa yang harus diberikan oleh rakyatnya, bahwa mereka haruslah memberikan ketulusan kepada penguasa
rakyat mengingatkan penguasa dengan cara yang baik jika mereka lalai, mendoakan kebaikan dan petunjuk jika mereka menyimpang dari kebenaran, melaksanakan perintah mereka yang bukan maksiat kepada Allah. Karena dengan demikian perkara akan tegak, dan dengan menyelisihi mereka akan tersebar kekacauan dan kerusakan perkara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Rasulnya, dan untuk taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Ar-Rasul, dan kepada penguasa dari kalian. Jadi seorang mukmin ketika dia mentaati penguasa dalam perkara yang baik, bukanlah sedang mencari muka di hadapan mereka, mencari kedudukan atau yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Namun ini semata dia laksanakan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kalian mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telinga kamu, karena itu adalah kebaikan yang kamu akan diperintah dengannya, atau kejelekan yang kamu akan dilarang darinya. Kalau engkau mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah telinga ini, karena itu adalah kebaikan yang kamu akan diperintah dengannya, atau kejelekan yang kamu akan dilarang darinya. Dan di antara hak penguasa yang harus diberikan oleh rakyatnya, bahwa rakyat hendaklah membantu untuk terlaksananya program-program baik mereka. Karena program yang baik yang ada dari pemerintah tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dari rakyat. Intinya bahwa masing-masing dari penguasa dan rakyat harus tahu kewajibannya, dan masing-masing mereka harus mampu melaksanakan peranannya masing-masing demi terwujudnya maslahat bersama. Kemudian al-haqqus tsamin, hak yang ke-8, haqqul jiran, hak tetangga. Tetangga adalah orang yang dekat rumahnya dari kamu, dan tetangga memiliki hak yang besar atasmu. Terlebih jika tetangga itu adalah seorang muslim dan itu masih karib kerabat denganmu. Tetangga dikatakan ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki salah satu hukuk, memiliki 3 hak. Hakul jiwar wa hakul qarabah. Hak tangga, hak kerabat, dan hak Islam. Apabila tetangga kita ada seorang muslim, ya karib kerabat kita, maka memiliki 3 hak. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat. Jika dia seorang muslim yang bukan karib kerabat kita, maka memiliki 2 hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Dan jika dia adalah orang kafir, maka dia memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Demikian wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.